Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan juga rezekinya selalu melimpah. Oke, hari ini ISG ya kembali turun lagi 0,44% dan close di bawah harga support 6.924 dan close di harga 6.911. Ya, masih ada satu support lagi. Kita lihat aja apakah besok hari Jumat akan menuju ke 6.859 atau justru akan balik arah lagi. Tapi kalau melihat arah dan tujuannya sepertinya terlihat ISG akan menuju ke bawah lagi. Jadi teman-teman mesti hati-hati trading plan-nya, jangan lupa untuk dipastikan lagi masih hold barang apa aja. Kalau misalkan sekiranya sudah sampai kena stop loss, ya sebaiknya keluar dulu karena mengingat untuk saat ini ISG-nya posisi closingnya juga sudah di bawah EMA 100. Ini sungguh menakutkan, ya nggak menakutkan, memang ada kalanya pasar bergerak naik, ada kalanya juga pasar bergerak turun. Jadi ya kita mesti siap-siap aja di minggu depan atau beberapa hari ke depan apakah ISG akan naik lagi atau justru akan terus turun ya, hingga harga berapa kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti momentum untuk ISG kembali naik lagi. Tapi untuk saat ini memang ISG ya masih terus melemah, sudah 4 hari. Kita lihat apakah akan digenapkan atau diganjilkan menjadi 5 hari dan genap 1 minggu. Oke, hari ini saya akan bahas saham-saham yang masih bertahan dalam merahnya IHSG hari ini ya. Masih ada beberapa saham yang hijau dan juga masih ada beberapa saham yang masih bertahan dan masih punya potensi untuk melanjutkan perjalanannya ke utara melawan tekanan kuat dari uh, bursa yang sedang merah ini ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu Agi. Nah, hari ini Agi masih survive dan menguat 3,37% dan berhasil menembus high di tanggal 27 Juni, menembus harga 2.130 dan close di harga 2.150. Ya, mudah-mudahan masih bisa lanjutkan perjalanannya ke harga 2.320. Kita doakan aja yang punya Agi semoga profit dari saham ini. Masih bisa di hold untuk saat ini walaupun ISG sedang merah, ya mudah-mudahan masih bisa lanjut. Kita masuk ya ke saham yang berikutnya yaitu saham BP. Ya, BP walaupun ISG merah, dia masih berusaha untuk kembali ke utara, melanjutkan trennya. Ini boleh dipantau mungkin Jumat besok, hari Jumat ya. Apakah dia berhasil bergerak di atas harga 116 atau tidak. Kalau misalkan dia berhasil bergerak di atas 116, mudah-mudahan BP masih bisa lanjut ya. Mengingat di koreksi juga sudah cukup dalam nih. Sudah dari tanggal 20 Juni ya, dan sudah 3 hari ini bergerak naik perlahan. Masih boleh dipantau karena hari ini BP masih bertahan dan close di harga 115 ya, di harga 115 dan menguat 2,68%. Boleh dipantau untuk perdagangan hari Jumat besok, mudah-mudahan BP juga masih bisa naik ya, walaupun mungkin nggak banyak kali ya, karena mungkin orang-orang juga para investor atau trader juga akan mungkin akan tunggu dulu wait and see pergerakan sahamnya seperti apa. Jadi BP masih boleh diperhatikan besok apakah dia masih akan mau bergerak naik atau justru akan turun. Jadi kalau yang belum punya boleh dipantau, yang sudah punya ya jangan lupa untuk stop lossnya jika ISG kembali terjun ke bawah. Kita lanjut ke saham Sen. Nah, Sen hari ini cukup kuat ya bertahan di bawah gempuran ya. Dan berhasil bertahan di atas top box 188 dan close di harga 109. Memang sempat tinggi hari ini, sempat menyentuh harga 196, tapi memang ya karena memang market kondisinya seperti ini, tapi sempat turun lagi
ya, sempat turun lagi tapi masih bertahan di atas top box. Ini mudah-mudahan pertanda bagus. Ya, kalau misalkan besok lanjut, ya, teman-teman juga boleh perhatikan mau mau masuk di harga berapa dan take profit di harga berapa untuk saham Sen ini. Ini masih bagus, masih boleh dipantau pergerakannya besok. Lanjut ke saham Tebik. Nah, Tebik setelah kemarin terkoreksi dan bergerak di bawah moving average, hari ini justru malah lebih kuat, naik 2,44% ya. Jadi ya masih bertahan, ya masih di harga itu aja. Kita tunggu aja apakah dia bisa lanjut dan bisa menembus top box ini di harga 2.990. Kalau bisa tembus ke atas ya bagus, berarti dia mudah-mudahan bisa lanjut ke harga-harga berikutnya, mungkin ke harga 3.120. Itu juga boleh dipantau. Tebik masih bergerak sideways, hanya naik turun naik turun naik turun, tapi hari ini closingnya bagus di atas moving average 10, 20, 30 dan 100 dan 200. Di atas 100. Kita lanjut lagi ke saham berikutnya yaitu Tower. Nah, Tower hari ini luar biasa ya, strong banget ini. Dan Tower akhirnya bisa menyentuh harga 1.100 ya. Ini bagus untuk Tower ya, kita lihat aja, tapi mengingat ini sudah mesti hati-hati karena sudah masuk ke overbought. Takutnya ada koreksi, jadi yang belum punya jangan, tunggu dulu, lihat apakah akan ada koreksi. Setelah ada koreksi apakah dia akan lanjut atau akan terus lanjut koreksi. Ini masih boleh dipantau sebetulnya, tapi tunggu ada momentum koreksi dulu karena posisinya sudah overbought untuk Tower ini. Ya, masih strong. Hari ini masih bertahan dan bisa menguat 5,7%. Ini hebat sekali Tower hari ini. Ini. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu saham PRDA. Ya, PRDA juga menguat 4,84% dan berhasil menembus top box di harga 6.350 dan juga menembus top box sebelumnya di harga 6.475. Nah, ini bagus ya. Apakah dia akan patah tren mulai dari saat ini? Apakah dia akan sideways dulu ya untuk konsolidasi atau dia mau lanjut ke atas? Ini juga masih boleh diperhatikan. Dia sudah bergerak di atas moving average 10, 20, 30. Tinggal menunggu apakah dia mau menyusul EMA 100-nya atau menunggu EMA 100-nya yang menyusulnya. Jadi boleh dipantau juga, hari ini juga kuat, masih bertahan dan menguat 4,84%. Lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Lucy. Ya, Lucy hari ini juga bertahan dan menguat 3,7% ya. Ini juga boleh diperhatikan besok apakah Lucy akan lanjut ke atas atau akan balik arah ke bawah. Tapi mengingat hari ini volumenya bagus ya dibanding volume sebelumnya. Memang nggak terlalu besar, mungkin sekitar 2 miliar transaksi hari ini. Tapi Lucy kalau sudah naik, teman-teman boleh perhatikan dia kalau sudah mulai bergerak hijau, dia konsisten naiknya ya, mungkin bisa 9% kali ya, karena ini kan masih saham-saham akselerasi. Masih boleh dipantau besok Lucy, apakah Lucy mau melanjutkan perjalanannya dan bisa menuju ke harga 124. Kita lihat aja. Ya, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu Temas. Nah, ini Temas cukup serem nih hari ini. Dia walaupun sempat turun ya sampai ke level harga 2.450 ya, sempat ke harga support sebelumnya. Tapi di penutupan dia naik lagi. Mungkin sudah ada beberapa yang kena stop loss di saham ini. Karena mengingat turunnya cukup menakutkan, tapi ya di sesi 2 dia kembali naik. Ya seperti itulah pergerakan saham-saham pada saat IHSG merah. Dan juga salah satunya Temas hari ini juga cukup bikin deg-degan. Sempat turun ke level 2.450, tapi closing berhasil menguat lagi 2.690. Jadi yang masuk saham ini juga mesti hati-hati. Kadang-kadang ya ada guyuran-guyuran cantik, tapi di beberapa menit berikutnya justru malah akan dikerek lagi ke atas ya. Seperti itulah
Kita lanjut ke saham berikutnya yang masih bertahan hari ini, yaitu SIP. Ya, ya sorry ya. SIP juga hari ini masih bertahan ya, masih bertahan dan kembali menguat lagi 3,46%. Nah, kita lihat apakah besok SIP masih bisa lanjut lagi menembus 1355 atau tidak. Nah, tapi ini juga mesti hati-hati karena saham ini udah overbought. Takutnya guyur ke bawah ya. Kalau udah ada turun ke bawah mesti hati-hati. Tapi kalau dia masih lanjut ya biasanya akan lebih kencang biasanya. Ini SIP juga masih boleh diperhatikan kalau misalkan besok lanjut, tapi juga alokasi dana mesti hati-hati. Posisi saat ini dia sudah overbought. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu BSML. Ya, BSML walaupun sempat turun ya hari ini, sempat turun ke level harga 1115. Tapi di sesi 2 sudah mulai bergerak-gerak naik dan akhirnya cukup ramai. Sempat menyentuh harga 1295 dan closing di harga 1245 dan menguat 5,06%. Masih boleh diperhatikan apakah besok dia lanjut atau koreksi, tapi untuk saat ini dia closing masih bagus, masih bertahan di atas MA10, 20, 30 dan 100. Nah, kita lihat apakah targetnya akan tercapai di harga 1350 target terdekat, lalu nanti ada target-target berikutnya lagi kalau dia sampai. Kita lanjutkan ke saham yang berikutnya yaitu ERA. Ya, ERA pun berhasil bertahan hari ini dan sempat menyentuh level harga support ya di 516, tapi berhasil menguat lagi. Ya, menguat terbatas 0,96%, tapi masih bertahan di atas MA10, 20, 30. Masih boleh diperhatikan apakah dia masih bisa lanjut lagi menembus 536 atau bahkan bisa menembus 540. Ini masih boleh dipantau pergerakannya besok atau di minggu depan. Mengingat era ini sudah mulai bergerak naik ya dan masih bertahan hingga saat ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu KBLM. Nah, KBLM juga bertahan hari ini ya di bawah gempuran ISG. Sempat tinggi menyentuh harga 286 tapi close di harga 268 ya, cuma dibalik aja belakangnya. Masih boleh dipantau besok ya, tapi ini kalau udah kena target ya, target terdekat saat ini ada di 296. Misalkan kena target ya take profit aja dulu karena saham ini cukup volatile kadang-kadang ya. Kalau kadang-kadang udah naik suka ada guyuran-guyuran juga. Jadi mesti hati-hati untuk saham ini juga. Tapi untuk saat ini masih bagus, masih bertahan di atas MA10, 20, 30 dan 100. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Arna. Nah, Arna hari ini naik 2,56% ya setelah terkoreksi dari mulai tanggal, ya kita hitung aja di tanggal 2 Juni berarti udah hampir 1 bulan deh koreksi. Nah, hari ini ada kekuatan dorongan dari bawah. Mudah-mudahan di hari Jumat ya ganti bulan. Nah, ini ada peluang baru untuk lanjut lagi ke atas. Saat ini belum berhasil menembus level harga 1025 ya. Kalau dia bisa tembus harga 1025 nih akan bagus dan bisa bertahan di atas 1025. Jadi tunggu aja yang belum punya wait and see dulu untuk saham ini. Kalau misalkan ada momentum bagus untuk masuk, bisa masuk. Kalau saham ini bisa bergerak kenceng. Tapi kalau misalkan dia masih bergerak di bawah harga 1025, sebaiknya tunggu dulu aja. Lanjut ke saham PanAir. Nah, PanAir juga hari ini menguat 6,48%. Boleh dipantau besok apakah dia berhasil menembus 234 atau tidak ya. PanAir juga biasanya kalau sudah naik suka naik terus. Tapi saya ingatkan saham ini juga tidak terlalu liquid ya. Kadang-kadang pergerakannya juga suka volatile. Jadi mesti hati-hati. Kadang-kadang dibawa turun dulu terus dibawa naik lagi. Kadang-kadang sudah dibawa naik terus dibawa turun lagi. Jadi teman-teman kalau yang suka saham ini mesti hati-hati juga. Tapi masih boleh diperhatikan untuk besok sekiranya dia masih bisa lanjut atau bahkan bisa breakout menembus 234 ya.
Mungkin target terdekatnya masih bisa di harga sekitaran 248, teman-teman bisa pakai jadikan target. Tapi kalau masih bisa tembus ke atas ya bolehlah kita lihat apakah dia mampu ke 262 atau tidak. Oke, ini untuk Pan R. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu saham CMRI. CMRY. Saya ngomongnya CMRY. CMRY. Ya, CMRY hari ini menguat tipis lagi 0,24% dan berhasil close di atas harga close kemarin ya, di atas 4.190. Hari ini dia close di harga 4.250 tapi belum berhasil menembus top box 4.250. Sempat disentuh tapi belum berhasil menembus. Nah, kita lihat apakah besok di hari Jumat dia berhasil menembusnya atau tidak. Atau justru malah akan turun ke bawah, kita lihat aja. Tapi untuk saat ini masih strong, masih bertahan di tengah gempuran walaupun sempat turun ya, sempat turun sampai ke level harga 4.070 ya, tapi kembali lagi menguat di sesi 2 dan masih bisa bertahan. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham Cevin. Ya, Cevin juga ini bertahan cukup kuat ya. Tapi menguat terbatas 0,70%. Tapi kita lihat aja apakah Cevin besok bisa lanjut menuju 296 atau menembusnya top boxnya atau bahkan bisa ke 300, masih boleh dipantau. Saham ini masih terlihat menanjak walaupun perlahan ya. Mudah-mudahan ya gigi satu aja, tapi yang pasti konsisten naik terus walaupun gigi satu. Masih boleh diperhatikan untuk Cevin, tapi juga mesti hati-hati mengingat IHSG sedang ya belum kondusif. Kita lihat apakah dia besok turun atau naik. Yang belum punya pantau-pantau dulu kira-kira apakah bisa menembus 296 atau tidak. Lanjut ke saham CMNT. Ya, CMNT hari ini kena targetnya di 990 ya. Ini udah kita bahas juga udah beberapa hari yang lalu. Akhirnya berhasil menyentuh harga EMA 100 dan hari ini bertahan menguat 2,59%. Kita lihat apakah besok dia akan koreksi atau tidak. Tapi kalau misalkan dia akan koreksi, kita lihat aja koreksi sampai mana. Kalau ada momentum yang bagus untuk masuk atau dia mau ini dulu kali sideways 1-2 hari untuk lanjut lagi. Kalau bisa naik boleh dipantau, tapi juga mesti hati-hati kalau misalkan paling tidak kalau misalkan dia masih naik lagi ya masih ada kesempatan 1 hari lah. Kalau mau hold dulu atau sebelum take profit bisa take profit hari Jumat ya, kalau yang misalkan udah beli dari bawah. Jadi masih boleh dipantau, masih strong hari ini tapi juga mesti hati-hati. Lanjut ya ke saham berikutnya, Cleo. Nah, Cleo juga menolak merah hari ini ya, menolak merah dan berhasil close di harga 476, bertahan di atas EMA 10, 20 dan 30 bahkan 100. Sempat menyentuh 480 tapi nggak berhasil ditembus. Nah, tapi ini juga mesti hati-hati nih kalau misalkan dia nggak lanjut, takutnya nih turunnya dalam nih. Hati-hati ya untuk Leo. Kalau misalkan dia lanjut bahkan bisa menembus 480 atau menembus 468. Nah, ini baru cakep. Hari ini volumenya juga lebih tinggi dari volume sebelumnya. Ya kita lihat aja apakah dia mau lanjut apa enggak. Hari ini masih bertahan 3,93%. Kita masuk ke saham yang terakhir, yaitu saham Bell. Ya, Bell hari ini masih menguat dan strong banget, bertahan di dan close 5,26% ya, menguat 5,26%. Tapi juga masih hati-hati, ini udah ekstrim posisinya sudah posisi ekstrim ya, sudah overbought, sudah sejak mungkin dari sejak tanggal 22 ini udah ekstrim sekali. Kalau mau masuk saham ini, kalau misalkan dia lanjut ya mesti hati-hati ya, alokasi dananya jangan terlalu besar. Kalau mau target pendek ya boleh ke 625 atau kalau mau ke harga 660. Lihat aja apakah dia besok mau lanjut atau tidak. Tapi mengingat IHSG yang sedang merah ini, dia bisa bertahan, ini luar biasa banget dan bahkan bisa menguat lagi ya. Ini masih boleh dipantau untuk Bell besok ya, untuk trading kilat atau trading singkat ya boleh.
Oke, mungkin segitu dulu untuk video hari ini. Kita hari ini nggak bahas banyak-banyak ya karena teman-teman juga tahu ya ISG hari ini demam, mungkin sedang meriang ISG-nya. Jadi yang saya bahas hari ini cuma saham-saham yang masih bertahan dan yang masih punya potensi. Kira-kira besok apakah dia lanjut ya mungkin bisa naik 5 atau 3 sampai 5% ya lumayan kalau teman-teman mau masuk, kalau mau pantau saham-saham yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi segitu aja. Buat teman-teman yang baru bergabung atau baru nonton di channel ini atau di video saya, jangan lupa untuk subscribe dan juga like-nya. Dan juga kalau mau bergabung, teman-teman yang sudah subscribe atau teman-teman yang baru bergabung, silakan aja. Teman-teman yang sudah subscribe, silakan aja untuk bergabung di grup Telegram yang sudah saya sematkan linknya di kolom deskripsi. Bebas, siapa aja boleh bergabung, dan di situ nanti teman-teman juga boleh bertukar informasi saham-saham apa yang menarik untuk diperhatikan ya supaya kita bisa cuan bersama. Oke, mungkin segitu dulu. Sampai ketemu lagi besok dan juga di video-video berikutnya. Bye bye.